Yudi Latif atau dikenal dengan panggilan Kang Yudi lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Agustus 1964. Ia menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1990. Kemudian, ia melanjutkan S2 Sosiologi Politik pada tahun 1999 dan S3 Sosiologi Politik dan Komunikasi pada tahun 2004 di Australian National University. Kang Yudi yang pernah mengenyam pendidikan Sosiologi Politik dan Komunikasi di Australian National University, kemudian menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia, dan aktif sebagai dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi. Pada tahun 2017, dia dipilih sebagai Kepala Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yang kemudian menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pemikiran Yudi Latif dalam bidang keagamaan dan kenegaraan tersebar di berbagai media. Salah satu karya terkenalnya yaitu Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila. Di dalam bukunya tersebut, Yudi memaparkan tentang sejarah, menafsirkan nasionalitas, dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Pemikiran Yudi Latif dalam bidang keagamaan dan kenegaraan tersebar di berbagai media. Salah satu karya terkenalnya yaitu buku yang berjudul Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila. Di dalam bukunya tersebut, Yudi memaparkan tentang sejarah, menafsirkan nasionalitas, dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Ia menarik jauh ke belakang sejarah Indonesia dan Pancasila sebagai dasarnya, kemudian dicoba dirasionalisasikan dan diaktualisasikan di zaman sekarang. Pancasila dilihat sebagai keseluruhan norma, keseluruhan filosofis, keseluruhan moral publik, keseluruhan kebijakan pembangunan, keseluruhan proses bernegara ini, tata kelolanya, tata nilainya, tata material, tata perundangan. Semuanya ini wujud operasionalisasi dari Pancasila. Pancasila menjadi sesuatu yang sangat fundamental karena Pancasila menampilkan keragaman Indonesia. Indonesia begitu besar wilayahnya, begitu banyak dan majemuk penduduknya. Maka siapa saja yang ingin memimpin Indonesia harus menjadi warga negara Indonesia yang baik dan memiliki keluasan mental dan kekayaan rohani seluas Indonesia dan semajemuk dan sebanyak penduduk Indonesia. Maka dari itu, penting bagi kita memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia adalah contoh konkret untuk kemajemukan suatu bangsa, dan hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai wadah pertarungan untuk berbagai macam ideologi yang mewakili kemajemukan tersebut. Di sini, kemajemukan Pancasila masuk sebagai sebuah perantara yang mampu menjadi ciri kebersamaan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Yudi menganggap penanaman nilai-nilai Pancasila ke generasi muda termasuk ke mahasiswa perlu dilakukan agar dasar berbangsa dan bernegara itu tak lekang oleh zaman. Setiap generasi memerlukan pengenalan, memerlukan pemahaman tentang apa dasar-dasar nilai, dasar-dasar titik temu, dan titik tuju dari bangsa ini. Yudi merasa khawatir Pancasila akan semakin terasingkan jika tak ditanamkan secara utuh kepada mahasiswa di kampus. Kekhawatiran ini
lantaran kampus menjadi medan pertarungan antara pemahaman, termasuk yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Sejumlah masalah yang menyebabkan pemahaman Pancasila mulai luntur dari kehidupan saat ini. Kang Yudi juga menunjukkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam membumikan Pancasila, yakni terjadi proses fragmentasi sosial, di mana unsur-unsur politik identitas primordialisme kembali merasuk ke ruang publik. Yudi menuturkan merebaknya ekstremisme di ruang publik menunjukkan lemahnya membumikan Pancasila sebagai praktik ideologi. Oleh sebab itu, menurut Yudi, perlu beberapa tindakan yang harus ditempuh untuk menjadikan Pancasila sebagai praktik ideologi. Pertama, melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman terhadap Pancasila. Revitalisasi Pancasila adalah melakukan penyegaran materi sosialisasi, penelusuran sejarah Pancasila, hingga penyegaran metode sosialisasi dan pedagogi Pancasila. Kedua, mengembangkan nilai kerukunan di tengah masyarakat melalui penumbuhan nilai kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Pancasila. Ketiga, mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perumusan sistem ekonomi dan pembangunan berbasis nilai-nilai Pancasila. Keempat, menguatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam produk perundang-undangan dan kebijakan publik. Kelima, menumbuhkan, mempromosikan, dan mengapresiasi keteladanan agen-agen kenegaraan dan kemasyarakatan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila baginya tidak jauh-jauh dari hidup kita. Kalau kita bekerja keras, jujur, mencapai puncak karir tidak lewat saling sikut, tapi atas dasar tanggung jawab pilihan, dan dengan itu kita menjadi kebanggaan orang sekitar dan bangsa, berarti kita sudah melakukan pelayanan bagi bangsa. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know